LK 3.1 menyusun cerita praktik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran atau best practice di Universitas Palangkaraya, mahasiswa Endang Jailani, Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Fakultas Pendidikan Universitas Palangkaraya tahun 2023. SMK berlokasi di SMK Angkasa 1 Kalijati, Lanut Suryadharma, Jalan Wisma Budaya Nomor 1, Lanut Suryadharma, Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD Wilayah 4. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa Inggris dengan model project-based learning yang berorientasi pada peningkatan vocabulary dalam memahami materi formal invitation. Penulis Endang Jailani, tanggal 15 November 2023. Pendahuluan. Pendekatan best practice dalam PJBL melibatkan desain pembelajaran yang cermat, pengorganisasian tugas proyek yang relevan, serta penilaian yang komprehensif terhadap pencapaian siswa, dengan menggabungkan elemen-elemen kunci seperti kolaborasi, penerapan praktis, dan refleksi. Pendekatan ini memberikan dampak positif tidak hanya pada penguasaan konsep akademis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan-keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja tim. Dalam konteks ini, implementasi best practice atau praktik terbaik dalam penggunaan model PJBL menjadi esensial untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Latar belakang atau situasi yang terjadi adalah pelajaran bahasa Inggris merupakan pelajaran yang sering kali dianggap oleh para siswa sebagai pelajaran sulit. Biasanya ketika para siswa belajar bahasa Inggris, mereka seringkali merasa bosan, tidak semangat, dan kurang termotivasi untuk mempelajarinya karena terkadang proses pembelajaran cenderung monoton. Sebenarnya, dengan adanya tuntutan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran yang jika kita terapkan secara optimal, maka akan mampu mempermudah kita dalam menyampaikan materi pembelajaran bahasa Inggris, sehingga peserta didik merasa nyaman dan senang mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Peran dan tanggung jawab penulis. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Palangkaraya yang harus melaksanakan praktek ini. Selain itu, juga sebagai guru yang harus bertanggung jawab atas hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi belajar mengajar. Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar. Karenanya, guru harus menguasai prinsip-prinsip belajar, materi-materi yang diajarkan, model, metode, dan media apa saja yang harus digunakan untuk tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga hasil prestasi belajar siswa meningkat, terutama dalam materi formal invitation. Tantangan. Bukanlah suatu proses kalau tidak ada tantangan atau hambatan yang harus dihadapi. Begitu pula halnya dengan praktik yang saya lakukan ini, dimulai dari tantangan rendahnya motivasi peserta didik dalam mempelajari bahasa Inggris, kurangnya vocabulary mereka, serta minimnya kemampuan siswa dalam menyimak pembelajaran, dan juga lemahnya pemahaman peserta didik pada social function, struktur teks, dan ciri kebahasaan dalam teks khusus formal invitation. Penggunaan model satu arah atau ceramah yang sering kali dilakukan guru, dan juga keterbatasan guru dalam penggunaan model dan metode yang diterapkan dalam pembelajaran yang inovatif menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Aksi yang dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu salah satunya dengan menggunakan model Project-Based Learning atau PJBL dalam pelaksanaan pembelajaran pada kelas 11 yang berorientasi pada peningkatan motivasi belajar siswa, penguasaan kosakata, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dalam memahami materi teks khusus formal invitation. Ini adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan seperti orientasi,
persepsi, dan motivasi. Dilanjutkan dengan langkah-langkah PJBL atau Project Based Learning, diawali dengan pertanyaan mendasar, dilanjutkan dengan mendesain perencanaan proyek, selanjutnya menyusun jadwal pembuatan proyek, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, pengujian hasil, dan diakhiri dengan evaluasi dan pengalaman proyek. Refleksi, hasil, dan dampak. Hasil yang didapat dari praktik ini yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning berlangsung sangat efektif. Siswa menjadi lebih aktif, merespon pertanyaan dari guru, termasuk mengajukan pertanyaan pada guru maupun temannya. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dampak dari aksi yang dilakukan adalah meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam memahami materi teks khusus formal invitation pada siswa kelas 11 SMK Angkasa 1 Kalijati serta tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Respon teman sejawat. Respon teman sejawat terkait strategi praktik ini yang di dalamnya ada penggunaan model pembelajaran inovatif Project Based Learning dengan penggunaan media teknologi berdampak sangat positif terhadap siswa, baik dari proses pembelajaran ataupun hasil yang diraih peserta didik. Ini membuat rekan-rekan sejawat tertarik untuk melakukan hal yang sama dalam proses pembelajaran yang akan mereka lakukan di dalam kelas. Wawancara dengan salah satu observer mengatakan bahwa proses pembelajaran jadi lebih menarik, siswa menjadi lebih aktif dan komunikatif dalam mengikuti pembelajaran. Kesimpulan. Pertama, guru harus mampu menggunakan berbagai media dan alat di dalam proses pembelajaran agar lebih menarik. Kedua, guru harus perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengintegrasikan dua atau lebih disiplin ilmu agar pembelajaran menjadi lebih berintegrasi dan bermakna. Dan ketiga, guru sudah seharusnya selalu mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk dijadikan acuan dalam memperbaiki pembelajaran yang akan datang, serta memperhatikan hal-hal penting lainnya untuk meningkatkan minat peserta didik dalam belajar dan secara khusus dalam mempelajari